Teks Hikayat Indra Bangsawan. Pada zaman dahulu tersebutlah kerajaan Kobat Syahrial yang diperintah oleh Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang budiman dalam bertindak. Tidaklah mengherankan jika raja sangat dikagumi dan disayangi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, kerajaan Kobat Syahrial sangat terkenal karena kewibawaan rajanya dan kekayaan alamnya. Raja Indra Bungsu mempunyai seorang permaisuri bernama Putri Siti Kendi. Parasnya sangat cantik dan dikenal pandai mengatur kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Raja Indra Bungsu sangat sayang kepadanya. Namun, kekayaan dan nama besar mereka belum membuat raja tenang. Hal itu disebabkan raja belum juga dikaruniai anak yang akan menjadi penerus atau ahli waris kerajaan. Akhirnya ia mengundang penasehat kerajaan untuk datang menghadapnya. Atas nasihatnya, raja dan permaisuri harus banyak berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, Raja Indra Bungsu dan Putri Siti Kendi harus banyak bersedekah kepada fakir miskin. Atas takdir Tuhan, tidak berapa lama permaisuri Siti Kendi hamil. Betapa gembiranya Raja Indra Bungsu. Ketika kandungan permaisuri berusia genap 9 bulan 10 hari, ia melahirkan dengan selamat. Permaisuri Siti Kendi melahirkan 2 orang anak kembar laki-laki. Kedua anak itu diberi nama Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. Setelah beberapa tahun lamanya, kedua putra mahkota itu tumbuh menjadi pemuda yang amat gagah. Pada suatu hari, ketika raja melihat kedua pangeran sedang berlatih, terlintas dalam benaknya, siapakah gerangan di antara keduanya yang kelak dapat menggantikannya. Kedua putra mahkota itu sama-sama pintar dan tangguh dalam bermain senjata dan bermain kuda. Raja Indra Bungsu tak dapat memutuskannya. Raja berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan berbuat adil kepada kedua putranya. Akhirnya, raja telah menemukan ide yang tepat dan raja akan menjalankan idenya. Pada suatu hari, raja mengurung diri di dalam kamarnya. Ia berpura-pura bersedih hati. Sudah 1 pekan raja tidak keluar kamar dan tidak menampakkan diri. Tak lama kemudian, kedua pangeran itu pergi ke kamar Raja Indra Bungsu. Mereka menghadap untuk mengetahui keadaan ayahnya. "Wahai anakku, betapa bangganya ayah terhadap kalian berdua yang penuh perhatian kepada orang tua. Sebenarnya yang membuat ayah bersedih dan risau adalah mimpi ayah. Ayah telah bermimpi, anakku," jelas Raja Indra Bungsu. Kedua putra mahkota itu terus mendesak raja untuk bercerita. Tanpa ragu-ragu, Raja Indra Bungsu menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu, ayah sedang berkuda di dalam hutan. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang cakap parasnya. Ia membawa buluh perindu. Ananda pasti tahu buluh perindu. Alat tiup dari bambu itu mengeluarkan bunyi yang indah dan bunyi tersebut dapat menenteramkan hati ayah. Ketika ayah minta kepada pemuda itu, ia tidak mau memberikannya, tetapi ia malah mengatakan bahwa siapa yang dapat mengambil dan mempunyai buluh perindu ini, dialah yang akan menjadi raja. Setelah mendengar cerita ayahnya, kedua putra mahkota itu saling berpandangan. Kemudian Pangeran Indra Bangsawan berkata, "Baiklah ayahanda, kami berdua akan mencoba untuk mencari buluh perindu itu. Kami berdua mohon doa restu ayahanda." Mereka berjalan bersama, masuk dan keluar hutan. Mereka selalu bersama dan saling membantu jika mereka menemui kesulitan. Tiba-tiba datang angin topan dan kabut yang menyelimuti pandangan mereka, dan semakin lama semakin gelap. Sementara itu, angin topan semakin ganas menerjang kakak beradik itu. Akhirnya mereka terpisah. Ketika badai datang, Pangeran Syahperi terhempas di dekat pohon hingga ia tidak sadarkan diri. Setelah cuaca menjadi terang, ia sadar. Pangeran Syahperi melihat semua yang ada di sekeliling sambil terentang di atas tanah. "Ah, di mana aku ini? Apa yang terjadi denganku?" Akhirnya, Pangeran Syahperi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Ia berjalan ke arah utara. Sekian lama pangeran berjalan, semakin jauh dari tempat ia berpisah dengan saudaranya. Tanpa disadarinya, pangeran telah sampai di suatu tempat yang sangat luas dan indah. Dari kejauhan, pangeran melihat sebuah rumah. Ia semakin mendekat ke arah rumah itu. Saat ia sampai di sana, pangeran memberanikan diri untuk mengetuk pintunya. Namun tak ada orang yang keluar. Tiba-tiba terlintas dalam benak pangeran, mungkin di dalam rumah itu ada penghuninya dan sesuatu telah terjadi. Dugaan pangeran ternyata benar. Pangeran melihat putri yang terikat tali dan pangeran berhasil untuk membebaskannya. Setelah membuka tali yang melilit tubuh putri, pangeran memperhatikan kecantikan putri tersebut. Ternyata putri tersebut adalah Dewi Ratnasari yang berasal dari kerajaan Asikin. Negeri sang putri telah hancur karena raksasa telah menyerang. Setelah itu Dewi Ratnasari diculik dan dibawa ke rumah ini. Saat bulan purnama tiba, raksasa kembali ke rumah itu dan Pangeran Syabri berhasil mengalahkannya. Tak berapa lama kemudian pangeran dan putri beristirahat. Semakin lama mereka menjadi semakin akrab dan saling menyukai. Akhirnya mereka menikah. Putri Dewi Ratnasari mengikuti Pangeran Syabri pergi merantau. Mereka mencari bulu perindu dan Pangeran Indra Bangsawan, saudaranya. Pangeran Indra Bangsawan beruntung. Ia selamat dan tidak terluka. Ia terhempas di atas rumput dan terlindung di balik batu besar. Ia berusaha mencari saudaranya. Akhirnya ia memutuskan untuk berjalan seorang diri ke arah barat. Setelah agak lama berjalan, ia beristirahat di bawah pohon besar. Tak jauh dari tempat istirahatnya terdapat goa yang sangat besar. Ternyata goa itu mempunyai lorong yang panjang. Ia berjalan dengan hati-hati di lorong goa itu. Ketika berada di tengah lorong, pangeran melihat cahaya terang di ujung lorong yang dilaluinya. Pangeran tertegun dan heran ketika berada di luar lorong. Ujung lorong yang dilaluinya itu berhubungan dengan suatu ladang yang sangat luas. Pangeran Indra Bangsawan berjalan terus menyusuri ladang yang sangat luas itu. Akhirnya Pangeran Indra Bangsawan melihat sebuah rumah dan ia pun menghampirinya. Tak lama kemudian ia mendengar suara langkah yang mendekatinya. Seorang nenek sudah berada di belakangnya. "Siapa namamu, hai anak muda?" tanya nenek dengan lembut. "Nama saya Indra Bangsawan, Nek," jawab pangeran. "Kalau memang benar pemuda itu adalah Pangeran Indra Bangsawan, berarti anak itu yang aku cari selama ini. Karena dialah yang dapat membantu Raja Kabir untuk membebaskan negerinya dari ancaman raksasa," pikir sang nenek. Sang nenek memutuskan untuk berbicara hal tersebut kepada Indra Bangsawan. Dan sang nenek berjanji akan memberikan bulu perindu miliknya kepada Indra Bangsawan jika ia berhasil membantu Raja Kabir. Setelah itu nenek keluar kamar. Ia mengeluarkan sebuah sarung tua. Nenek memberikan dan menjelaskan cara menggunakan sarung ajaibnya kepada pangeran. Sesuai dengan petunjuk nenek, pangeran mengubah diri menjadi seorang anak budak dengan menggunakan sarung ajaib. Pangeran Indra Bangsawan telah sampai di negeri Anta Beranta Permana seketika. Sesampainya di negeri Anta Beranta Permana, anak budak jelmaan Pangeran Indra Bangsawan itu menuju kota. Di sana ia bertemu dengan hulu balang istana yang sedang mencari seseorang untuk menjadi pengembala kambing. "Baiklah tuan, hamba bersedia bekerja sebagai pengembala kambing," kata anak budak. Tak lama kemudian mereka pergi menuju istana. Semakin lama kambing-kambing itu menjadi gemuk dan beranak pinak. Sungguh pandai anak budak itu memelihara dan menjaga kambing-kambing. Kebahagiaan keluarga kerajaan terusik dengan berita kedatangan raksasa. Betapa marah dan sedihnya raja karena raksasa akan membawa Putri Ratna ke Malasari. Di tengah peperangan yang semakin tak seimbang itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang gagah perkasa dengan kuda saktinya. Pemuda itu tidak lain adalah Pangeran Indra Bangsawan. Setelah anak budak itu berhasil mengalahkan raksasa, ia membawa hidung dan mata raksasa ke hadapan sang raja. Melihat hal itu, raja teringat dengan kaul yang dulu diucapkannya. "Punggawa dan para menteriku sekalian, aku akan menjodohkan putriku dengan seseorang yang dapat mempersembahkan hidung dan mulut raksasa." Pada saat ini telah datang anak budak.
Ia membawa bukti itu. Oleh karena itu, aku akan menyerukan kepada kalian bahwa pada hari ini aku akan menjodohkan putriku dengan anak budak itu, kata raja kepada para menteri dan punggawa. Sekarang anak budak harus mendapat peran yang lebih baik layaknya seorang pangeran. Berita tentang perjodohan antara anak budak dan Putri Ratna Kemalasari telah tersebar. Pergilah Indra bangsawan ke rumah nenek. Cucuku, ini bulu perindu itu. Ambillah dan simpanlah dengan baik. Lalu segeralah kembali ke negeri Anta Beranta Permana. Kau sudah ditunggu oleh Raja Kabir, perintah nenek. Singkat cerita, Raja Kabir akhirnya mengetahui bahwa anak budak itu tak lain adalah jelmaan dari Pangeran Indra Bangsawan. Dan akhirnya Putri Ratna Kemalasari menikah dengan Pangeran Indra Bangsawan. Namun keduanya juga sempat sakit parah karena ulah adik Buraksa. Dalam situasi tersebut, ikatan batin yang kuat membuat Syahperi datang menjenguk dan menyembuhkan penyakit dari saudaranya. Tak lama kemudian, Indra Bangsawan bersama Putri Kemalasari pulang ke negeri Kobat Syahrial. Indra Bangsawan yang berhasil menemukan bulu perindu itu kemudian diangkat sebagai ahli waris Raja Indra Bungsu. Hal itu membuat semua orang bahagia, termasuk Syahperi. Teks hikayat Indra Bangsawan telah tamat. Semoga yang menyaksikan teks hikayat Indra Bangsawan ini dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.